Madam Pang ajak Indonesia kolaborasi dengan Thailand jadi tuan rumah Piala Dunia. Sinteyong pulang ke Korea, evaluasi tidak akan di hadapan EXO PSSI. Bambang Pamungkas kritik PSSI hentikan Liga 2 dan Liga 1 tanpa degradasi. Surat misterius pemberhentian Liga 2 yang ditandatangani oleh para petinggi klub. Poin FIFA Indonesia versus Malaysia di ajang semifinal Piala AFF 2022. Manajer timnas Thailand Noel Pham Lamsam atau yang lebih dikenal dengan Madam Pang membuat pernyataan mengejutkan. Madam Pang mengajak Indonesia agar mau menjadi tuan rumah bersama yang menyelenggarakan ajang Piala Dunia entah itu di tahun 2030 atau 2034. Ayo Indonesia, kalian punya 200 juta populasi dan Thailand hampir 70 juta. Kedua negara ini punya gairah luar biasa dalam sepak bola. Dan kita adalah negeri yang bertetangga, ucap Madam Pang dikutip dari makanbola.com. Pernyataan Madam Pang ini bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, Piala Dunia memang akan mengubah aturan dengan menambahkan tim kontestan. Terlepas dari hasil yang minor, timnas Indonesia dan Malaysia tetap mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan tambahan poin FIFA di ajang Piala AFF 2022. Secara peringkat, Malaysia yang duduk di peringkat 142 boleh saja unggul ketimbang timnas Indonesia yang ada di peringkat ke-151. Tapi di Piala AFF 2022 ini timnas Indonesia mampu mengungguli Malaysia dalam perolehan poin FIFA sepanjang partisipasinya di ajang ini. Tercatat dalam 6 laga yang dimainkan timnas Indonesia mampu meraih 6,67 poin berkat hasil 3 kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Malaysia hanya mendapatkan 5,39 poin dari 6 laga. Ada wacana evaluasi untuk Sinteyong mengenai hasil di Piala AFF 2022. Indra Safri mengaku masih mencarikan waktu untuk bisa melakukan evaluasi dengan Sinteyong. Menurutnya, Sinteyong akan pulang terlebih dahulu ke Korea Selatan. Ini kita lagi cari waktu, karena coach yang juga perlu istirahat. Kalau nggak salah tanggal 16 Januari ke Korea, kata Indra Safri. Evaluasi Sinteyong awalnya akan dirapatkan bersama EXO PSSI. Akan tetapi menurut Indra Safri, Yunus Nusi menyerahkan sepenuhnya kepada Dirtek. Nggak jadi, diserahkan ke Departemen Teknik, kata Indra Safri. Berdasarkan keterangan Indra Safri, performa dan kinerja timnas Indonesia pada setiap kompetisi menjadi dasar evaluasi kegiatan PSSI ke depan. Hasil evaluasi nanti bisa saja membuka peluang untuk menilai sekaligus berpengaruh pada posisi Sinteyong apabila dianggap tidak maksimal mengarsiteki timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kemudian menanggapi ramainya tagar STY out, Indra Safri membeberkan harus pula mempertimbangkan dan melihat hasil evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi tersebut akan membicarakan kenapa timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil terbaik di Piala AFF 2022. Sebelumnya dikatakan terkait ramainya tagar STY out, Indra Safri mengatakan perlu melihat hasil evaluasi terlebih dahulu. Di samping itu, Indra Safri menegaskan yang akan mengambil keputusan apakah Sinteyong stay atau out adalah Ketua Umum dan EXO PSSI. Saya orang teknis paham betul bagaimana susahnya bangun tim yang bagus. Memang perlu proses tapi setelah kami diskusi nanti evaluasi saya laporkan ke Ketua Umum dan EXO PSSI. Dan keputusan nanti tergantung beliau, kata Indra Safri. Direktur Utama PT Liga Indonesia baru Ferry Paulus angkat bicara dan menjelaskan duduk perkara polemik pemberhentian Liga 2 2022-2023. Ferry Paulus membeberkan, PT LIB secara khusus meminta ada pertemuan antara LIB dengan EXO PSSI untuk membahas lanjutan Liga 2. PT LIB disebut Ferry pada prinsipnya ingin Liga berjalan normal. Kami sangat terbuka untuk menggelar pertemuan dengan klub-klub Liga 2. Kami sangat terbuka berkomunikasi dengan semua klub, kata Ferry Paulus. Legenda timnas Indonesia Bambang Pamungkas menyayangkan sikap PSSI yang memberhentikan Liga 2 tidak bisa diterima oleh akal sehat serta sulit untuk dipahami. Dilihat dari sudut manapun dan dengan dasar apapun, keputusan Federasi Tertinggi Sepak Bola Indonesia untuk menghentikan Liga 2 dan Liga 3 serta menjalankan Liga 1 dengan tanpa adanya degradasi ini sangat sulit untuk dipahami dan diterima oleh akal sehat, tulis Bambang Pamungkas dalam akun Instagramnya. Pemain yang akrab disapa BP tersebut menambahkan bahwa PSSI seharusnya bisa mengambil keputusan yang lebih baik.
Komisaris PT Aremania Bersatu Berprestasi Tatang Dwi Arifianto buka suara terkait berhentinya Liga 2 dan Liga 3. Menanggapi hal ini, Tatang Dwi Arifianto mewakili Arema FC menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang mendapatkan imbas dari tragedi Kanjuruhan. Arema FC tak pernah berhenti untuk meminta maaf kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkena imbas dari musibah yang terjadi di Kanjuruhan, kata Tatang Dwi Arifianto dari laman resmi klub. PSSI mengklaim pemberhentian kompetisi Liga 2 dan Liga 3 di musim 2022-2023 berdasarkan persetujuan klub. Tak lama setelah pengumuman itu muncul surat misterius berisikan persetujuan yang ditandatangani para petinggi klub yang salah satu poin surat itu berbunyi, "Kami mengusulkan kepada PSSI agar kompetisi Liga 2 dihentikan total dan dimulai lagi kompetisi Liga 2 di musim 2023-2024 beredar." Di samping itu, CEO Persatuan Sepak Bola Cilacap dan sekitarnya Fani Irawati mengaku sangat kecewa ada surat yang beredar dan ada tanda tangan dirinya. Fani menegaskan tanda tangan yang ada di surat tersebut bukan tanda tangan dirinya. Lanyala Mataliti resmi mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Lanyala sedikit menceritakan bagaimana ketika dirinya masih ada di PSSI. Dari mulai sebagai wakil ketua umum sampai pada akhirnya terjadi dualisme federasi, lalu pembekuan dari pemerintah yang berujung sanksi FIFA. Lanyala merasa pekerjaannya di PSSI ketika itu belum selesai. Ia merasa saat inilah waktu yang tepat bagi dirinya kembali membenahi sepak bola tanah air. Lebih lanjut, Lanyala menjelaskan mengapa baru sekarang maju dan tidak di periode sebelumnya. Ketika itu ia merasa Muhammad Iriawan alias Iwan Bule adalah sosok yang pas menduduki PSSI. Tim nasional Thailand mengimbangi tuan rumah Vietnam dengan skor 2-2 pada laga leg pertama final Piala AFF 2022 di Stadion Nasional Maidi. Dalam pertandingan tersebut, Nam kembali menurunkan duet penyerang Nguyen Thian Linh dan Pham Tuan Hai. Sementara gol skuad yang dibesut Alexander Polking dicetak oleh Orramut Artvirai dan Sarah Huyen. Keraton Bunmatan lagi-lagi menjadi pengirim assist dengan operan yang membelah pertahanan Vietnam. Sementara itu, laga leg kedua final Piala AFF 2022 akan berlangsung di Stadion Thammasat Rangsit, Thailand, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.